Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya tentunya. Dan di video kali ini saya akan bahas soal terkait dengan transformatif di modul kelima untuk kalkulus 1 ya, dengan kode mata kuliah mata 4110. Dan langsung saja kita mulai dari pada nomor 1. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat kurang 1 dan gunakan definisi turunan. Oke, definisi turunan itu apa? Ya, ini kita buktikan dengan menggunakan pendekatan limit. Nah, ya, untuk menunjukkan bahwa si turunannya ini hasilnya adalah 6x. Ya, emang bener ya kalau secara hasil turunan ini hasilnya adalah 6x, yaitu adalah dengan cara 2 kali 3 x pangkat 2 kurang 1 dikurangkan dengan 0 sehingga hasilnya adalah 6x. Tapi diminta adalah dengan menggunakan turunan, dengan menggunakan pendekatan limit. Limit H menuju 0 daripada fx tambah H dikurangkan dengan fx dibagi dengan H. Ya. Nah, jadi untuk mencari turunan itu kita bisa menggunakan pendekatan limit seperti ini. Jadi limit H menuju 0 daripada 3 kali x tambah H kuadrat kurang 1. Nah, ya jadi ini artinya x tambah h ini dimasukkan ke setiap x yang ada di fungsi fx itu sendiri dikurangkan dengan fx itu sendiri, yaitu adalah 3x kuadrat dikurangkan dengan 1 per h. Sehingga jadinya limit h menuju 0 daripada 3 kali x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat dikurang dengan 1 dikurang dengan 3x kuadrat ditambah dengan 1 per h. Sehingga limit h menuju 0 daripada 3x kuadrat ditambah dengan 6xh ditambah dengan 3h kuadrat di ini habis ya, min 1 sama plus 1-nya dikurang dengan 3x kuadrat per h. Nah, jadinya berarti limit h menuju 0 daripada ini juga habis ya, 3x kuadratnya. Berarti tinggal sisa adalah 6xh ditambah dengan 3h kuadrat per h. Ya sudah, sama-sama kita bagi h, atau boleh kita bilang seperti ini sebenarnya juga boleh. Limit h menuju 0 daripada h dikalikan dengan 6x tambah 3h per h. Sehingga jadinya adalah limit h menuju 0 daripada 6x tambah 3h. Sehingga jadinya adalah 6x tambah 3 kali 0 hasilnya adalah 6x. So, terbukti dengan menggunakan pendekatan limit bahwa turunan daripada 3x kuadrat kurang 1 ini hasilnya adalah 6x. Ya. Oke, kemudian untuk nomor 2. Buktikan turunan fungsi perkalian ini adalah seperti ini. Ya, sebenarnya ini adalah kalau misalnya waktu SMA atau buku-buku di ini biasanya pakai U kali V, sehingga jadinya adalah U aksen V ditambahkan dengan V aksen U. Nah, emang udah bener sebenarnya, cuman kita disuruh menggunakan pendekatan limit juga untuk nomor 2 ya. So, untuk nomor 1 ini tunjukkan bahwa ini soal jawabannya adalah terbukti ya. Terbukti. Oke, kita push untuk soal nomor satunya dan kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu adalah limit limit h menuju 0 daripada fx ditambahkan dengan h dikurangkan dengan fx. Nah, dikurangkan dengan fx per h. Nah, ingat sebenarnya kalau misalnya sebenarnya begini ya, fx dikalikan dengan gx itu sama aja kayak kalau kita bentuknya seperti ini, sama aja ya, jadi nggak ada bedanya. Nah, terus gimana nih? Ya udah, limit h menuju 0 daripada, nah berarti ini artinya adalah semua fungsi, karena ini jadi satu kesatuan sebenarnya ya. Atau lebih tepatnya mungkin kita kasih simbol ya, kita kasih simbol bahwa si apa namanya, si fx kali gx ini adalah hx, sehingga ini kita kasih nama h aja, jangan h deh,
Kita kasih nama PX misalkan ya. Kita kasih nama PX alias fungsi PX, sehingga di sini kita kasih jadi namanya ini adalah P ya, biar nggak bentrok aja simbolnya. Jadi fungsi P kalau kita masukkan X tambah H dikurangkan dengan fungsi PX, berarti di sini artinya apa? F X tambah H dikalikan dengan G X tambah H dikurang dengan, dikurang dengan apa? Ya, dikurang dengan Fx dikalikan dengan Gx per H. Nah, ya sudah, lanjutkan lagi. Limit H menuju 0. Nah, terus ini gimana nih? Nah, kalau misalnya ini kita langsung kurang, of course sebenarnya ini nggak bisa kita kerjakan apa-apa. So, sebenarnya ini kan kalau misalnya kita tuliskan sebenarnya begini ya. Fx tambah H dikali dengan Gx tambah H dikurang dengan Fx dikalikan dengan Gx. Kan gitu ya. Nah, terus gimana nih? Nah, ya udah. Jadi, sebenarnya kan gini ya, dalam matematika itu ketika kita melakukan sesuatu atau mengotak-atik suatu persamaan, oke, you can do something atau ya apapun itu ya, yang penting nilainya nggak berubah. Nah, jadi gimana tuh? Nah, jadi di bagian tengah ini nih, di bagian yang tengah sini nih yang saya kotakin warna biru muda, itu ada dua kemungkinan yang ditambahkan ya. Jadi ada dua kemungkinan yang ditambahkan, yaitu adalah apa namanya? G kali X tambah H kali dengan Fx dikurang dengan G kali H tambah X dikalikan dengan Fx. Ya, posisinya ketukar juga nggak ada masalah. Yang kedua, ya boleh kalau misalnya kita bikin jadi Fx tambah H kali dengan Gx dikurangkan dengan Fx tambah H dikalikan dengan Gx. Karena apa? Ini kan hasilnya 0 ya. Nah, hasilnya kan sama dengan 0. Dan kemudian kalau kita tambahkan 0 di sini tidak akan merubah arti. Ya udah, mau pakai yang mana aja sama aja boleh ya. Ya udah, berarti kalau misalnya kita lanjutkan lagi, berarti Fx tambah H dikalikan dengan G X tambah H. Nah, biar enak mau pakai yang mana dulu nih, ya kan? Ya udah, saya mau pakai yang ini aja deh. Nah, ya udah, berarti kalau misalnya kita tulis Gx tambah H dikalikan dengan Fx dikurang dengan Gx tambah H dikalikan dengan Fx dikurang dengan Fx dikalikan dengan Gx. Nah, ini ada yang menarik ya kan? Apa tuh? Nah, ternyata ya kan? Ternyata ada yang sama bentuknya, yaitu adalah sama-sama G X tambah H kan gitu. Terus kemudian ada yang sama bentuknya, yaitu adalah Fx ya kan, sama-sama ada Fx kan. Nah, ya udah, terus tinggal kita faktorkan aja nih berarti. Nah, ya sudah, kita faktorkannya pasangannya mana mana aja nih. Nah, jadi yang ada sama-sama G X tambah H, dan kemudian nggak bakal mungkin ya kita Gx tambah H nya kita faktorin yang ini, ya nggak boleh. Jadi ya udah, yang ini kira-kira difaktorkan dengan yang mana biar bisa? Ya of course sama yang ini. Nah, kemudian yang ini akan kita faktorkan dengan yang di bagian sini. Ya sudah, berarti jadinya adalah limit H menuju 0 daripada yang orange dulu ya. Berarti jadinya adalah Gx tambah H dikalikan dengan yang namanya Fx tambah H dikurangkan dengan Fx. Terus kemudian kita tambahkan lagi, dengan yang warna hijau. Apa yang kita keluarin? Fx-nya. Fx dikalikan dengan G kali Gx tambah H dikurangkan dengan Gx per H. Ya sudah, berarti lanjutannya gimana nih? Nah, ini kan penjumlahan, dan kalau emang ini kita kerjakan langsung sebenarnya pasti nggak bisa ya. Karena di sini ada yang menarik.
kalau misalnya kita kerjakan atau kita kelompokkan seperti ini sebenarnya ya, Gx tambah H dikalikan dengan Fx tambah H dikurangkan dengan Fx. Ini per H gitu ya, kan sama aja artinya, ditambah dengan limit H menuju 0 daripada si Fx dikalikan dengan apa namanya, Gx tambah H dikurangkan dengan Gx per apa? Per H. Nah, apa nih yang menarik? Ya betul sekali. Ini setara dengan apa? Ya, turunan fx. Nah, jadi ini sebenarnya setara dengan f aksen x. Sedangkan ini kalau misalnya kita kerjakan, hasilnya setara apa? Dengan g aksen x. Ya udah, atau kalau enggak, mendingan langsung kita pisah aja. Ya, langsung kita pisah aja. Jadi kan karena berhubung ini punya h semua kan? Ya, jadi nggak punya H semua ya, yang intinya kan gini, kalau udah berarti jadinya adalah limit H menuju 0, limit H menuju 0 daripada G kali X tambah H dikalikan dengan limit H menuju 0 daripada Fx tambah H dikurangkan dengan Fx per H ditambah dengan limit H menuju 0 daripada si Fx dikali dengan limit H menuju 0 daripada Gx tambah H dikurang dengan Gx dikurangkan dengan H. Nah, seperti yang tadi dibilang, bahwa yang ini itu setara dengan apa? Setara dengan F aksen X, sedangkan ini setara dengan G aksen X. Ya udah, berarti dari sini dapat disimpulkan apa? Nah, dapat disimpulkan menjadi seperti ini ya. Karena apa? Karena kalau ini kita masukkan nilai H-nya, sehingga jadinya adalah G kali X tambah 0, hasilnya adalah GX ya. Atau saya hubungkan aja ya. Yang ini hasilnya adalah di bagian yang ini. Nah, yang ini nih. Terus abis itu yang merah yang pertama ini adalah F aksen X. Kemudian yang coklat ini ya, yang limit Fx ini itu setara dengan yang di bagian sini, dan yang merah yang kedua yang G aksen X adalah yang di bagian sini. Sehingga buktikan ini sama ini ya, cara ngebuktinya seperti ini ya. Emang cukup rumit sebenarnya kalau untuk bahas terkait dengan pembuktian kalau misalnya kita bahas kalkulus atau matematika ya. Jadi ada beberapa rumus yang emang kita tinggal terima jadi, karena untuk membuktikannya atau kalau kita mau nurunin sendiri itu emang butuh basicnya banget. Sedangkan basic-basic seperti ini kayak misalnya ini kan malah jatuhnya malah ngelama-ngelamain. Makanya sehingga kalau misalnya si di sekolah menengah atas ya terkait dengan turunan namanya turunan perkalian, udah langsung dikasih tahu nih, oh ini kalau turunan perkalian tuh cara ngitungnya tuh begini loh, cara ngitung turunannya. Walaupun sebenarnya ada beberapa buku yang menginkludkan atau memasukkan how to get gitu ya, atau cara mendapatkan hasil turunannya itu bagaimana dengan menggunakan pendekatan limit ya. Oke, so nomor 2 sudah terbukti ya. Oke. Nah, langsung kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke. Nomor 1 dan nomor 2-nya akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk nomor 3 terkait dengan 3 sampai 8 ya. Jadi mungkin nanti yang akan saya hapus soal nomor 3 4-nya aja. Ya udah, ditanya turunan hasil pertambahannya. Ya udah. Di nomor 3 kita cari dulu nih fx tambah gx-nya apa ya. Ya udah, fx-nya adalah cos x ditambah dengan x pangkat 3 kurang 1, sehingga fx tambah gx-nya ini setara dengan yang namanya cos x ditambah dengan x pangkat 3 kurang 1. Sehingga ini kalau kita turunkan ya, f tambah apa namanya, fx atau f tambah gx seperti ini diturunkan, hasilnya adalah ya udah turunan cos x min sin x. Min sin x ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dikurang 0. Ya udah, hasilnya adalah seperti ini ya.
Ya udah, mana nih jawabannya nih? Ya, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Nah, kalau kurang gimana? Ya udah, tinggal kita cari aja. Fx kurang Gx nih, hati-hati ya. Ini Gx kurang Fx. Nah, Gx kurang Fx sama dengan berarti X pangkat 3 dikurangkan dengan 1 dikurang dengan cos X. Sehingga Gx dikurangkan dengan Fx itu sama dengan X pangkat 3 kurang 1 kurang cos X. Ya udah, dapat disimpulkan bahwa Gx dikurangkan dengan Fx kalau diturunkan hasilnya adalah 3x pangkat 2 dikurang dengan min sin X, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah dengan sin X. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah yang B. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan 4 yang di sini dan kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6, 7, 8. Oke. Nomor 5, 6, 7 sama 8 nih, emang soalnya panjang-panjang ya. Kita kerjakan dulu dari soal nomor 5 terkait dengan perkalian Fx kali Gx gitu ya. Berarti Fx kali Gx itu berarti hasilnya adalah cos X dikalikan dengan X pangkat 3 dikurangkan dengan 1. Nah, ya udah, berarti ini kita pakai cara ini aja ya. Pakai cara waktu di sekolah menengah atas pun juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya udah, berarti ini kita misalkan terlebih dahulu ini adalah U-nya dan ini adalah V-nya ya. Oke. Ini adalah U dan ini adalah V. Ya udah, berarti kenapa? Karena gini, kenapa nggak kita kaliin dulu, baru diturunin? Iya, oke. Kalau misalnya cos X dikurang 1 mah gampang, tinggal turuninnya hasilnya adalah plusin X. Tapi di sini juga kalau dikali, nanti bentuknya adalah sesuatu ya, bentuk perkalian yang harus diturunin dengan cara perkalian juga. Nah, dan kalau dilihat dari bentuk pilihan gandanya pun ternyata nggak mau versi yang seperti itu, ya. Karena di sini versinya adalah yang versi ini dikali dengan sesuatu ditambah dengan ini dikali dengan sesuatu, ya. Ya udah. Terus nomor 6 ternyata ditanya hasil perkalian daripada Gx. Oke. Nah, karena berhubung nomor 5 sama nomor 6 ini namanya perkalian mau ditukar ya, itu sama aja sebenarnya. Jadi kalau kita jawab nomor 5 pasti terjawab nomor 6. Ya udah, kita langsung kerjakan untuk nomor 5. Berarti kalau U-nya adalah cos X, berarti atau gini deh, takutnya daripada ini ya, ini kita bilang Fx, ini adalah Gx-nya kan, kurang lebih seperti itu. Ya sudah, berarti kalau misalnya Fx-nya adalah cos X, berarti F aksen X-nya adalah min sin X. Terus kalau misalnya Gx-nya adalah X pangkat 3 kurang 1, berarti G aksen X-nya adalah sama dengan 3X kuadrat. Ya udah, langsung cara nulisnya tinggal kita masukkan aja ke rumusnya, berarti sama dengan atau Fx kali Gx aksen itu hasilnya adalah U kali V, U aksen V berarti F aksen X kali Gx ditambahkan dengan yang namanya G aksen X dikalikan dengan Fx. U aksen V dikalikan dengan ditambah dengan V aksen U. Nah, ya sudah, langsung kita masukkan aja. Berarti min sin X dikali dengan X pangkat 3 dikurang dengan 1 ditambah dengan G aksen X-nya adalah 3X kuadrat dikalikan dengan yang namanya Fx yaitu adalah cos X. Sehingga di sini dapat disimpulkan adalah min X pangkat 3 kurang 1 dikalikan dengan sin X ditambah dengan 3X kuadrat dikalikan dengan cos X. Nah, dengan cara yang sama sebenarnya kalau tadi kita pakai U kali V ya, yang pasti di sini karena berhubung hasil perkalian tuh mau ditukar hasilnya sama, maka bisa dipastikan bahwa nomor 5 dan nomor 6 jawabannya yaitu adalah yang A, ya. Kalau misalnya ditukar ya otomatis
Ya, kalau misalnya ditukar nih gimana? Misalnya kita bilang kan itu G kali F ya. Oke. Berarti kalau misalnya GX kali FX aksen itu sama aja kayak G aksen X dikali dengan Fx ditambah dengan F aksen X dikalikan dengan Gx, sehingga ya 3x kuadrat dikalikan dengan cos X ditambah dengan min sin X dikalikan dengan X pangkat 3 kurang 1, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat kali cos X dikurang dengan X pangkat 3 kurang 1 kali sin X. Nah, sama aja kan jawabannya. Orang cuman tinggal tuker tempat doang sebenarnya. Dan kemudian untuk yang A ini kan setelah bentuknya sebenarnya sama. Ya namanya penjumlahan itu kan kalau misalnya ditukar selama cara nukernya bener pun hasilnya akan sama kok. Nah, gitu ya. Oke. So nomor 5 sama nomor 6 sudah terjawab. Dan untuk nomor 7, nah oke. Untuk nomor 7, untuk soal nomor 7, F bagi G ya. Berarti Fx bagi Gx ini, nah ya sudah. Berarti hasilnya adalah untuk Fx-nya adalah cos X per X pangkat 3 kurang 1. Nah, berarti untuk Fx per Gx ini kalau kita turunkan gimana? Ya, berarti F aksen X dikalikan dengan Gx dikurang dengan G aksen X kali Fx per apa? Gx kuadrat. Nah, ya. Oke. Karena berhubung ini kayaknya nggak muat, jadi saya hapus saja untuk nomor 5 dan 6-nya. Oke. Nomor 7 dan nomor 8. Oke. Nomor 7-nya saya pindah seperti ini dulu. Dan ingat, karena berhubung kalau dibagi itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau perkalian kan 3 kali 5 sama 5 kali 3 sama, hasilnya sama-sama 15. Tapi kalau misalnya pembagian, misalnya 10 bagi 2 hasilnya 5, tapi kalau dibalik 2 dibagi 10 hasilnya 1/5 ya. Hati-hati. Ya sudah, berarti kalau ditanya, oke, mungkin saya tulis di sini aja ya. Tadi F aksen X-nya sama dengan min sin X. Dan untuk G aksen X-nya hasilnya adalah 3x kuadrat. Ya sudah, berarti ini langsung aja. F aksen X-nya adalah min sin X kali 3x kuadrat. Oke, dikurang dengan G aksen X. Berarti ini Gx ya. Dikalikan dengan X pangkat 3 kurang 1 dikurang dengan 3x kuadrat dikalikan dengan cos X per Gx kuadrat. Berarti X pangkat 3 kurang 1 pangkat 2. Dan ternyata di pilihan gandanya maunya bentuknya seperti ini. X pangkat 3 kurang 1 kali sin X dikurang dengan 3x kuadrat cos X, yang di bawahnya ini itu dijabarin. Ya udah, jabarin aja. Terserah mau penjabaran dengan menggunakan sifat aljabar boleh. Yang kayak misalnya A kurang B kuadrat jadinya A kuadrat kurang 2AB ditambahkan dengan B kuadrat, itu boleh. Kalau mau jabarin manual, misalnya X pangkat 3 kurang 1 kuadrat itu kan sama aja kayak X pangkat 3 kurang 1 kali X pangkat 3 kurang 1. Terus dikalikan pelangi, boleh ya. Yang penting ini hasilnya adalah X pangkat 6 dikurangkan dengan 2X pangkat 3 ditambahkan dengan 1. So, nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 8. Oke, ya sudah, berarti nomor 8 diminta Gx per Fx aksen. Berarti berarti G aksen X dikalikan dengan Fx dikurang dengan kan U aksen V dikurang dengan V aksen ya. Berarti yang bawahnya berarti F aksen X dikalikan dengan Gx per Fx kuadrat. Ya sudah, berarti G aksen X-nya adalah 3x kuadrat dikalikan dengan cos X dikurang dengan
min sin X dikalikan dengan X pangkat 3 kurang 1 per X pangkat 3 kurang 1 kuadrat. Sehingga ini hasilnya adalah 3X kuadrat kali cos X min kali min jadinya plus X pangkat 3 kurang 1 kali sin X per ya sorry, ini kan fx ya. Nah, fx-nya apa tuh? Fx-nya adalah cos ya. Nah, berarti ini cos X kuadrat, berarti ini hasilnya adalah cos kuadrat X ya. Jadi cos kuadrat X itu sama aja kayak cos X dipangkatkan dengan 2. So, jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 7 dan 8-nya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya dari untuk soal nomor 9 sampai 13. Ternyata fungsi fx-nya ada dua macam ya. Yaitu adalah dengan batas domain x kurang 0 ini pakai standar yang ini, sedangkan untuk x lebih besar sama dengan 0 itu pakai standarnya ini. Nah, ya sudah, berarti nomor 9 dan nomor 10 ditanya nilai turunan di kiri ataupun di kanan daripada x sama dengan min 2 itu gimana. Nah, ini kan berarti benar-benar baru ya dibanding sama kalau di sekolah kan nggak bahas turunan kiri atau kanan. Ya, soalnya kan biasanya turunan fungsinya ya fungsinya cuman satu itu aja. Ya udah, dari soal nomor 9 ini sebenarnya kan kalau kita mau menggunakan pendekatan limit ya. Jadi ini agak sedikit berbeda. Kan biasanya limit H menuju 0 gitu ya. Dari fx tambah H dikurangkan dengan fx per H. Maka kalau misalnya kita bikin ya untuk si sebelah kiri ataupun sebelah kanan, maka kita menggunakan limit pendekatan x menuju A dari fx dikurangkan dengan fa per x dikurangkan dengan A. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan seperti ini ya. Jadi kalau kita masukin x sama dengan A tuh jadinya seperti ini loh gitu. Ya sudah, berarti sebenarnya ini kita menggunakan pendekatan substitusi lah sebenarnya. Jadi kayak misalnya H mendekati 0, maka hanya ini adalah bentuknya adalah X kurang A gitu ya. Karena kalau misalnya kita bilang misal nih, misal H sama dengan X kurang A ya kan, maka kalau misalnya 0 sama dengan X kurang A berarti X itu sama dengan A. Sehingga bentuk yang seperti ini kalau kita bilang oh berarti saya masukin dong nih ya, hanya sama dengan X kurang A. Sehingga berarti ini kalau saya masukin jadinya gini perhitungannya. Limit X menuju A daripada fx ditambah dengan hanya adalah X kurang A gitu ya. Sorry. Ini bukan X tambah H ya, melainkan ini kita ganti variabelnya bukan X lagi, melainkan kita ganti dengan A ya. A tambah H ini seperti ini, sehingga kalau misalnya saya masukkan gitu ya, berarti kan ini jadinya adalah A ditambah dengan gitu ya, ditambah dengan X kurang A dikurang dengan FA nya ya udah FA per hanya adalah X kurang A. Sehingga berarti jadinya adalah fx dikurangkan dengan fa per x kurang A. Jadi seperti ini. Ya sudah, langsunglah kita kerjakan dengan menggunakan pendekatan seperti ini. Nah, karena berhubung berarti limit x menuju min 2 sebelah kiri berarti min 2 min daripada si fx. Nah, fx-nya yang mana nih? Kan gitu ya. Nah, ya udah, berarti langsung kita masukin aja nih. Fx-nya adalah kita pakai yang mana nih? Nah, karena berhubung ya, either dia walaupun nih ini kita pakai x yang sama dengan min 2 ya, sebenarnya bakal sama nih. Nah, jadi fx-nya pakai yang mana nih? Nah, karena berhubung min 2 itu pakainya yang ini ya, pakai yang atas nih, yang min x kurang 1, jadinya berarti ini min x kurang 1 dikurang dengan gitu ya, f dalam kurung a nya berapa? Min 2. Nah, berarti langsung kita masukin aja min 2 kurang 1 seperti itu. Sorry, min kan min x ya, min x berarti min 2 kurang 1
per X dikurangkan dengan min 2. Nah, gini, kalau misalnya sebenarnya ini kalau untuk nomor 9 sama 10, walaupun di kiri ataupun di kanan daripada X sama dengan min 2 ya, kan gini ya, turunan itu kan pakai pendekatan limit. Dan kita tahu bahwa ini kita bahas limit yang mendekati min 2, cuman bahasnya adalah yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Tapi karena berhubung kita punya fungsi yang batasnya atau yang kita mau bahas itu adalah yang 0, berarti sebenarnya ini jawaban yang sama nanti, ya. Nah, jadi jawaban yang sama. Jadi limit X menuju daripada min 2 daripada min X min 1 dikurang dengan berapa nih? Dikurang dengan 1 per X tambah 2. Berarti limit X menuju min 2 ini jadinya adalah min X min 2 per X tambah 2. Ini sama aja kayak limit X menuju min 2 daripada min X tambah 2 per X tambah 2. Sehingga jawabannya adalah min 1 ya. Karena ini kan kalau dicoret kan ini jawabannya 1 ya. Berarti limit daripada 1 ya udah jawabannya adalah min 1 ya. Berarti min 1 jawabannya langsung. Sehingga untuk nomor 9 dan 10 jawabannya adalah yang 9 yang A dan 10 ada yang B. Yaitu adalah nilai turunannya adalah sama dengan min 1 ya. Jadi ini sama karena berhubung min 2 ini di luar batas daripada si yang ada di soalnya. Karena di sini yang kita mau bahas adalah 0. Ya udah, berarti kalau misalnya di luar 0 dengan X yang sama, maka nilai turunannya akan sama. Nah, tapi akan berbeda ya. Jadi nomor 10 ini sebenarnya sama persis ya. Cuman bedanya apa? Yang beda tuh di bagian sini aja. Di bagian sini ya kan. Karena ini jadinya adalah min 2 plus. Nah, bukan min 2 min lagi ya. Oke. Kalau nomor 11 kita pakai yang di kiri X sama dengan 0. Nah, jelas pakai yang mana. Dan kalau nomor 12 pakai kanannya di kanan nih, di kanan X sama dengan 0, kita pakai yang bawah. Nah, maka udah pasti nggak bakal sama nih. Jadi kemungkinan jawabannya beda ya. Ya sudah, berarti untuk nomor 11 limit X menuju daripada 0 ya, kan gitu ya. Daripada Fx dikurangkan dengan Fa, berarti A-nya 0 ya. Per X kurang 0, berarti limit X menuju 0 daripada Fx-nya yang dipakai adalah min X kurang 1. Min X kurang 1 dikurang dengan min 0 kurang 1 per X. Berarti limit X menuju 0 yang dari sebelah kiri, berarti ini jawabannya adalah min X per X ya. Atau min X kurang 1 ditambah dengan 1 karena min 1 per X, berarti limit X menuju 0 daripada min X per X, berarti jawabannya adalah min 1 ya. Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 12. Nah, nomor 12-nya adalah limit X menuju 0 plus daripada si Fx kurang F0 per X kurang 0 ya. Berarti limit X menuju 0 plus daripada si Fx-nya adalah berarti X kuadrat kurang 1 dikurang dengan 0 kuadrat 0 kuadrat kurang 1 per X. Berarti limit X menuju 0 plus daripada X kuadrat kurang 1 ditambah dengan 1 per X, berarti jadinya apa? Ya, ini jadinya limit X menuju 0 plus daripada sorry. Ini X kurang 1 kuadrat ya. X kurang 1 kuadrat. Atau kalau enggak palingan kita bikin versi langsung penjabarannya aja. Yaitu adalah X kuadrat kurang 2X ditambah dengan 1 ya. X kuadrat kurang 2X tambah 1 dikurang dengan 0 kuadrat kurang 2 kali 0 tambah 1 per X. Jadi berarti bawahnya setelah dihitung berarti atau dijabarkan ya, X kuadrat min 2X tambah 1 dikurang dengan 1. Ya udah, berarti jadinya adalah
limit X menuju 0 plus daripada X kuadrat dikurang dengan 2X per X. Ya udah, berarti mau nggak mau ini kita kerjakan dengan cara pemfaktoran. X kali X kurang 2 per X. Nah ya udah, dicoret nih. Ya kan, karena kalau nggak kita faktorkan, kalau kita masukin 0 hasilnya 0 per 0. Berarti limit X menuju 0 plus ada dari X min 2 ya setara dengan 0 kurang 2, yaitu adalah min 2. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah yang B. Nah, bagaimana untuk soal nomor 13? Nah, jadi nomor 13 karena berhubung nomor 11 sama nomor 12 ini udah kejawab. Jadi sebenarnya nomor 13 ini kalau kita mau nanya apakah ada turunannya, nah maka yang kita harus ini buktikan ini sama aja kayak bahas continue atau enggak. Nah, jadi apakah limit jadi di sini limit X menuju 0 min daripada fx kurang fa per x kurang a ini sama dengan limit X menuju 0 plus daripada fx kurang fa per x kurang a? Tentu tidak sama. Berarti kalau misalnya dia bilang memiliki turunan di X sama dengan 0, itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kalau di nomor 11 yang di kiri sebelah 0, yang di sebelah kiri 0, ternyata turunannya min 1, sedangkan di sebelah kanannya min 2. Berarti nilai turunannya macam-macam dong. Nah, karena macam-macam berarti nggak ada jawaban yang pasti. Nah, karena nggak ada jawaban yang pasti, bisa dipastikan tidak memiliki turunan di X sama dengan 0, ya. Jadi kalau misalnya mau cari dia ada turunan apa enggak, ya limit sebelah kirinya nih daripada yang ini itu harus sama dengan nilai limit yang di versi sebelah kanannya juga, ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita hapus untuk nomor 9 sampai nomor 13 ya. Nah, dan kita akan lanjut ke 3 soal terakhir ya untuk tes formatif 1 di modul 5. Nah, oke. Nomor 14. Bla 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 bla. Oke. Nah, memiliki turunan di X sama dengan 1. Fx continue di X sama dengan 1. Terus apakah Fx di X sama dengan 1 memenuhi teorema? Nah, ini teoremanya terkait dengan nilai turunan ya. Jadi kalau turunan kiri sama turunan kanan itu nilainya sama, berarti dia akan mempunyai hasil turunan. Oke, berarti yang lagi kita bahas berarti ini harus sebelah kiri 1 sama sebelah kanan 1. Jadi 1 min daripada si fx, ya, fx kurang f1 per x kurang 1, berarti limit x menuju 1 min daripada, nah 1 minnya kita pakai yang ini ya berarti ya, min x kuadrat tambah 1 dikurang dengan min 1 kuadrat ditambah dengan 1 per x kurang 1. Berarti limit x menuju 1 min daripada min x kuadrat tambah 1 dikurang dengan 0. Ya ini udah jelas habis ya pasti. Hasilnya 0 karena min 1 tambah 1 per ini adalah x kurang 1. Berarti ini sebenarnya limit x menuju 1 min daripada min x kuadrat tambah 1 ini kan kalau saya masukin berarti hasilnya adalah 0 per 0. Ya udah, sebenarnya ini kan sama aja kayak seperti ini ya. Nah, berarti limit x menuju 1 min daripada min x tambah 1 kali x min 1 per x min 1. Sehingga ini kita coret. Nah, jadi sebenarnya min x kuadrat tambah 1 per x kurang 1 ini setara dengan yang namanya min x tambah 1. Sehingga jadinya min 1 tambah 1 sama dengan min 2. Itu kalau kita bahas turunan sebelah kirinya. Oke, sekarang kita bahas turunan sebelah kanannya. Limit x menuju 1 plus. Nah, berarti fx kurang f1 per x kurang 1. Nah, kita pakai yang mana fx-nya? Pakai yang x kurang 1 yang di bawah. Jadi berarti x kurang 1 dikurang dengan 1 kurang 1 gitu ya, per x kurang 1. Berarti limit x menuju 1 plus x kurang 1. Nah ini udah pasti habis ya, per x kurang 1. Ya udah, karena ini sama kan ini berarti 1 ya.
Berarti limit X menuju 1 daripada 1, ya jawabannya adalah 1. Nah, oke. Berarti apakah fx memiliki turunan di X sama dengan 1? Kan gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 14 sama nomor 16 ini saling terkait ya. Karena kalau nomor 14 ini jawab, kita menggunakan teorema 5.1.2. Nah, jadi itu dapat disimpulkan karena gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi sebenarnya ini itu sama aja kayak f aksen minusnya daripada a gitu ya. Atau ya ya di X sama dengan 1 ya. Oke. Sedangkan ini itu bentuknya daripada si f aksen plus a. Nah, jadi karena f aksen minus atau mungkin saya tulis yang versi limitnya aja ya. Limit X mendekati 1 min dari fx kurang f1 per X kurang 1 tidak sama dengan limit X menuju 1 plus daripada fx dikurangkan dengan f1 per X kurang 1, maka apa? Fx tidak memiliki turunan di X sama dengan 1. So, apakah nomor 14 memiliki turunan X sama dengan 1? Salah. Nah, terus apakah memenuhi? Ya, juga salah. Karena apa? Kalau teorema yang ada di 512 ini, ya 51.5.15.2 ini, itu membahas yang versinya adalah limit X menuju A min dari fx kurang fa per X kurang A itu sama dengan limit X menuju A plus daripada fx dikurangkan dengan fa per X kurang A. Jadi artinya atau bahasa kasarnya adalah memenuhi teorema yang kalau di kiri sama di kanannya ini nilainya sama, maka memiliki turunan seperti itu. Jadi kalau misalnya nomor 14 aja dibilang ternyata nggak ada hasilnya, nggak punya turunan nih, berarti nomor 16 udah pasti salah ya. Karena apa? Karena yang di teorema 5.1.2 nih, yang kalau kalian baca di depan materi depannya, maka ini sama aja kayak f aksen gitu ya, f aksen a gitu. Jadi nilai limitnya ini atau hasil turunan kiri sama kanannya itu sama dengan hasil turunan daripada si X sama dengan satunya ini. Ya sudah, sekarang yang kita mau bahas adalah nomor 15-nya. Apakah si fx ini continue di X sama dengan 1? Nah, kalau misalnya kita bahas kekontinuan, oke. Sebenarnya ini kita pakai pendekatan limit juga. Cuman bedanya apa? Nah, kalau di nomor 15 sebenarnya ini terkait dengan kekontinuan ya, bukan bahas tentang terkait dengan turunan. Jadi kalau terkait dengan continue ya kita menggunakan pendekatan limit daripada si fungsi biasanya aja, nggak ada rumusnya. Ya sudah, langsunglah kita bahas. Jadi di yang pertama kan berarti limit X menuju 1 min daripada yang mana? Nah, daripada ini min X kuadrat tambah 1. Ya sudah, langsunglah kita masukin min 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Kemudian limit X menuju 1 plus daripada X kurang 1. Berarti 1 dikurang dengan 1 jawabannya adalah 0. Dan kemudian kalau kita masukin F1, ya itu adalah min 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, karena limit X menuju daripada 1 min daripada si fx-nya ini sama dengan limit X menuju 1 plus daripada fx itu sama nilainya dengan F1 yang jawabannya 0, maka fx continue atau bisa kita hitung ketika X sama dengan 1 ya, alias berlanjut lah. Nah, jadi kalau misalnya mungkin penasaran gambarnya gimana sih ya gitu, yaitu adalah langsung aja kita gambar atau kita minta bantuan dengan GeoGebra ya. Kita cek aja di X sama dengan 1. Ya udah, kita pertama gambar Y sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 1, kemudian Y sama dengan X kurang 1. Ya sudah,
Kalau misalnya kita bahas nih, nah ya, jadi sebenarnya kalau untuk di bagian yang ternyata mintanya X lebih kecil daripada satu ya. Nah, jadi yang biru nih, yang hijau mintanya adalah X lebih kecil sama dengan satu. Jadi kalau atau wait. Nah, oke. Jadi ini saya crop aja gambarnya. Karena berhubung untuk yang hijau itu adalah yang ini ya. Ini adalah fx yang posisinya adalah min x kuadrat tambah satu. Nah, tapi karena berhubung kita mau domainnya x lebih kecil sama dengan satu, maka gambar yang sebelah sini nih nggak ada aslinya, ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian gambar nanti gambarnya bentuknya seperti ini aja. Terus kemudian untuk yang biru, yaitu adalah yang fx sama dengan x kurang satu, tapi domainnya adalah x lebih besar daripada satu. Berarti justru yang ini nggak ada. Nah, ya, ini nggak ada nih. Ya sudah. Dan ini bulatnya bulat kopong di sini ya. Nah, ini bulat kopong. Kemudian kalau yang di dalam yang hijau ini, nah, yang di dalam yang ini nih, yang hijau nih, ini adalah bulat ada isinya sampai ke kirinya. Ya udah, berarti kalau kita lihat nih dari gambar yang hijau ke gambar yang biru, nyambung nggak? Nyambung, ya kan? Jadi karena dia berhubung dia nyambung, maka bisa kita katakan di X sama dengan satu ini, fx yang model yang dari untuk yang min x kuadrat tambah satu di X lebih kecil sama dengan satu, dan X kurang satu untuk domain yang X lebih besar daripada satu, itu kontinu, ya. Terbukti secara gambar dan terbukti secara teoritis, yaitu adalah menggunakan pendekatan limit. Limit kiri dan limit kanan itu harus sama dengan ketika kita menginput nilai X sama dengan satunya atau limit X sama dengan sesuatunya ini ke fungsi fx yang sesuai, ya. Oke, jadi nomor 15 ini jawabannya adalah yang A, ya. Jadi emang benar ternyata fx yang ini kontinu di X sama dengan satu. Oke. So, dengan begitu kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua untuk di modul kelima, ya.